Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jamil Atarsa dengan NIM 23101062. Baik, di sini saya akan membahas terkait neural network manual, backpropagation, dan chain rule. Dengan anggota ada Adrian, saya sendiri, dan Denny. Lanjut untuk pembahasan pertamanya itu ada arsitektur neural network. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat untuk arsitekturnya. Jadi kita di sini menggunakan struktur jaringan 2221 menggunakan 2 input layer, 2 hidden layer 1, 2 hidden layer 2 dan 1 output layernya. Jadi saya jelasin sedikit terkait neural network. Neural network ini ialah model AI yang belajar dari kesalahan. Jadi setiap kali model membuat prediksi, hasilnya dibandingkan dengan jawaban sebenarnya. Jika masih salah, model akan memperbaiki bobot supaya prediksi berikutnya lebih baik. Lanjut, yang kedua itu ada fungsi aktivasi sigmoid. Di sini ada definisinya dengan rumus delta Z sama dengan 1/1 plus E pangkat negatif Z. Terus untuk rumus turunan sigmoidnya itu ada delta aksen Z sama dengan delta Z dikali dalam kurung 1 kurang delta Z sama dengan Y hat dalam kurung 1 dikurang Y hat. Saya jelasin sedikit terkait fungsi aktivasi sigmoid yang ini. Jadi, setelah neuron menghitung nilai masukannya, hasil tersebut dilewatkan ke fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid ini mengubah nilai menjadi rentang 0 sampai 1 sehingga cocok digunakan sebagai probabilitas. Untuk keunggulan sigmoid itu ialah mudah diturunkan sehingga cocok untuk proses backpropagation. Jadi ketika output berada di sekitar 0,5, perubahan bobot sangat berpengaruh. Namun ketika output mendekati 0 atau 1, maka gradien menjadi sangat kecil sehingga proses belajar menjadi lambat. Jadi kondisi ini disebut vanishing gradient. Jadi analoginya sigmoid itu sama seperti tombol volume yang berada di tengah, sedikit perubahan akan terasa jelas. Tetapi saat sudah hampir maksimum atau minimum, diputar sedikit tidak terlalu berpengaruh. Lanjut, untuk poin yang ketiga itu ada forward propagation hidden layer 1. Jadi di sini untuk langkah pertama kita hitung nilai preaktivasi dan aktivasinya. Untuk neuron 1 N1L1 rumusnya itu ada Zn 1 L1 sama dengan X1 Wx1 dikali N1 L1 ditambah X2 Wx2 dikali N1 L1 ditambah dengan bias N1 L1. Terus untuk neuron 2-nya itu N2 L1 rumusnya N1 L1 sama dengan delta Z N1 L1 sama dengan 1/1 plus E pangkat negatif Z N1 L1. Jadi saya jelasin sedikit di tahap ketiga ini. Pada tahap ketiga ini, data input X1 dan X2 masuk ke hidden layer pertama. Masing-masing neuron menghitung kombinasi dari input, weight, dan bias. Hasil perhitungan ini disebut preaktivasi. Setelah itu, nilai Z dimasukkan ke fungsi sigmoid sehingga menghasilkan output neuron yang nantinya akan diteruskan ke layer berikutnya. Yang selanjutnya itu ada forward propagation untuk hidden layer 2. Langkah 2 yaitu input dari HL1 masuk ke HL2. Untuk rumus neuron
1 itu N1L2 dengan rumus Z N1L2 sama dengan N1L2 L1 W N1L1 dikali N1L2 ditambah N2L1 W N2L1 dikali N1L2 ditambah dengan bias N1L2. Terus untuk neuron yang kedua itu N2L2 L2-nya rumusnya itu ada N1L2 sama dengan delta Zn1L2. Jadi output dari hidden layer pertama sekarang menjadi input bagi hidden layer kedua. Jadi yang masuk ke HL2-nya itu bukan lagi X1 dan X2 secara langsung, melainkan hasil pengolahan dari HL1. Tujuannya adalah supaya jaringan dapat mempelajari pola yang lebih kompleks. Lanjut ke poin yang kelima itu ada output layer. Langkah ketiganya itu menghasilkan prediksi Y. Jadi untuk rumus preaktivasi outputnya itu adalah Z output sama dengan N1L2 W N1L2 dikali output ditambah dengan N2L2 W N2L2 dikali output ditambah dengan bias output. Terus untuk rumus prediksi finalnya ada Y hat sama dengan delta Z output sama dengan 1/1 plus E pangkat negatif Z output. Hidden layer keduanya itu mengirimkan hasilnya ke output layer dan disinilah prediksi akhir dibuat. Prediksi Y hat ini, nilai Y hat adalah hasil prediksi si neural network. Terus lanjut ke poin selanjutnya ada error dan loss function. Setelah prediksi diperoleh, model menghitung seberapa besar kesalahannya. Untuk errornya, rumusnya itu target dikurangi dengan prediksi. Untuk loss-nya itu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa buruk prediksi model dan interpretasinya loss sama dengan 0 menuju ke prediksi sempurna. Loss besar menuju ke prediksi masih jauh dari target. Jadi untuk tujuan utama training ini adalah membuat nilai loss sekecil mungkin. Terus yang selanjutnya itu yang ketujuh ada backpropagation konsep. Setelah mengetahui besar kesalahan, neural network harus mencari tahu bagian mana yang menyebabkan kesalahan tersebut. Nah, proses inilah yang disebut backpropagation. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ. Untuk menyebarkan error dari output ke input, kita akan mengikuti seperti pada gambar. Untuk arah prosesnya, yang pertama adalah loss, kemudian ke output prediksi, terus menuju ke hidden layer 2, kemudian menuju ke hidden layer pertama. Jadi wake dan bias. Nah, yang di bawah dikarenakan berjalan dari belakang ke depan disebut backpropagation. Slide selanjutnya ada chain rule.
aturan turunan berantai. Teman-teman bisa lihat di sini jalur pengaruh bobot terhadap loss. Jadi chain rule ini merupakan sebuah aturan matematika untuk menghitung turunan berantai. Karena sebuah wick memengaruhi loss melalui banyak tahapan, maka kita perlu menghitung pengaruhnya satu persatu. Jadi untuk alur pengaruh wicknya itu dari wick menuju ke Z, terus menuju ke prediksi, kemudian menuju ke loss. Jika wick berubah sedikit, seberapa besar loss ikut berubah? Itu pertanyaannya. Jadi untuk jawaban itulah yang dicari oleh si chain rule itu. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk rumusnya seperti yang di atas. Yang selanjutnya itu ada delta output. Teman-teman bisa lihat di situ untuk rumus-rumusannya, turunan loss terhadap reaktivasi output. Yang dimana rumus delta output-nya sama dengan dalam kurung Y head prediksi dikurangi target kali prediksi dalam kurung 1 dikurang prediksi. Jadi delta output ini adalah sinyal error pada neuron output. Delta ini menunjukkan seberapa besar neuron output berkontribusi terhadap kesalahan akhir. Jika delta besar, bobot perlu banyak diperbaiki. Jika delta kecil, bobotnya hanya perlu sedikit diperbaiki. Yang selanjutnya ada gradient output layer. Teman-teman bisa dilihat di situ ada rumus gradient weight-nya, rumus gradient bias, dan update parameter output layer-nya. Jadi setelah delta output diketahui, kita dapat menghitung gradien setiap wick pada output layer. Gradien menjelaskan ke arah mana si wick ini harus bergerak supaya loss mengecil. Kemudian dilakukannya update wick sama dengan wick lama dikurangi learning rate dikali dengan gradien. Lanjut, ada delta hidden layer 2. Teman-teman bisa dilihat di situ untuk rumusan neuron 1, neuron 2. Dan ada penurunan chain rule untuk delta N1L2. Setelah output layer selesai, maka error disebarkan ke hidden layer kedua. Neuron HL2 bertanya seberapa besar sih saya ikut menyebabkan kesalahan di output. Karena terhubung ke output layer, maka delta HL2 dihitung menggunakan delta output wick menuju output turunan sigmoid. Terus lanjut ke slide. Selanjutnya ada delta hidden layer 1. Situ ada rumus untuk jalur bercabang menuju gradien yang dijumlahkan. Nah, di situ ada beberapa rumus. Untuk rumus 2 jalur pengaruh, rumus neuron 1, gabungan dari 2 jalur,
dan rumus untuk neuron 2. Hidden layer pertama lebih jauh dari output sehingga prosesnya sedikit lebih rumit. Neuron di HL1 dapat memengaruhi output melalui lebih dari satu jalur. Karena ada beberapa jalur, semua pengaruh tersebut dijumlahkan. Itulah mengapa perhitungan delta HL1 lebih kompleks. Slide yang selanjutnya ada gradient descent, update parameter. Learning rate alpha mengontrol besar langkah perubahan. Rumus umum untuk update parameternya itu teman-teman bisa lihat di sini. Parameter baru sama dengan parameter lama dikurangi dengan learning rate dikali dengan gradient arah naik lossnya. Jadi tujuannya itu bergerak menuju nilai loss yang lebih kecil. Yang selanjutnya ada update parameter untuk rangkuman lengkap. Jadi di slide ini hanya merangkum semua weak dan bias yang harus diperbarui. Prinsipnya sama untuk semua parameter. Hitung gradient dan dikalikan learning rate, kemudian dikurangkan dari weak lama, tidak perlu menghafal semua rumusnya. Yang penting dipahami. Semua weak dan bias diperbarui setiap iterasi agar prediksi semakin akurat. Teman-teman bisa lihat di situ untuk output layernya, hidden layer 2 dan hidden layer 1. Lanjut ke poin berikutnya, ada ringkasan proses neural network. Satu siklus training yang terdiri dari yang pertama input, yaitu masukkan data X1 dan X2. Yang kedua forward propagation, menghitung Z atau output setiap layer, menghitung Z dan aktivasi sigmoid di setiap layer. Terus yang ketiga ada prediksi, mendapatkan prediksi dari si output layer. Kemudian ada loss, menghitung kesalahan. Kemudian ada backpropagation, menyebarkan error ke belakang. Kemudian ada gradient, untuk menghitung gradient setiap parameter. Yang ketujuh ada update weak, memperbaiki weak. Weak baru sama dengan weak lama dikurang learning rate dikali gradient. Terus yang terakhir ada repeat, mengulangi terus sampai lossnya kecil. Jadi yang terakhir ada kesimpulan. Jadi neural network belajar dari error. Errornya dihitung antara prediksi dan target. Kemudian chain rule menghitung gradient turunan berantai dari loss ke setiap parameter. Kemudian yang ketiga backpropagation yang menyebar error. Jadi errornya itu menyebar dari output ke hidden layer ke input. Kemudian gradient descent itu memperbarui bobot.
Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, budidaya untuk tujuannya itu untuk meminimasi loss. Proses berulang sampai model mampu memprediksi dengan baik. Mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.